Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya Son Zarni. Kita lanjut pembahasan kita prediksi soal UKK TKJ 2021. Di bagian 2 ini kita akan melanjutkan pekerjaan kita untuk langkah kerja nomor 6, yaitu pemasangan dan konfigurasi TCP/IP pada perangkat jaringan. Router board untuk router A dan PC client telah saya koneksikan sesuai dengan topologi. PC yang sedang saya gunakan sekarang ini adalah PC A1 sesuai dengan topologi tersambung ke router A. Kita akan mulai konfigurasi dari router board router A. Setelah selesai dari router A, baru kita pindah ke router B. Oke, kita mulai. Kita jalankan Winbox untuk meremote router A. Klik MAC address-nya, lalu klik connect. Jadi kita login connect ke MAC address dari router A. Kalau muncul seperti begini, ini artinya default konfigurasi dari router board yang kita punya. Klik remove configuration agar router board ini konfigurasinya kosong sama sekali. Jadi kita akan berikan konfigurasi baru sesuai soal. Remove configuration, lalu tutup. Kembali buka Winbox. Nah, sekarang IP address-nya telah kosong. Kalau sebelumnya ini IP address-nya adalah IP address default dari router board, yaitu 192.168.881. Oke, kembali klik MAC address-nya. Login admin, passwordnya masih kosong karena masih default, belum kita ubah. Connect. Kita tukar nama identitas router board kita, System Identity. Ganti jadi router A. Oke. Selanjutnya kita jadikan router A ini menjadi internet gateway sesuai soal. Karena modem yang saya gunakan aktif DHCP servernya, maka di router A diaktifkan DHCP client. IP DHCP client, add interface-nya Ether 1 sesuai dengan topologi yang kita buat, lalu klik OK. Statusnya bound, itu artinya router A saya telah mendapat IP address dari DHCP server di modem. Dan ini IP address-nya. Jika koneksi ke modem menggunakan IP statik, maka langkah yang harus Anda lakukan adalah: pertama, beri IP address Ether 1, tanyakan ke penguji ataupun panitia IP address yang boleh Anda gunakan. Caranya di IP address tambah. Nah, di sini Anda ketikkan IP address tersebut. Dalam pengetikan IP address, jangan sampai lupa traffic atau slash-nya. Yang kedua, buat gateway untuk router A Anda. IP address yang digunakan sebagai gateway adalah IP address modem. Jadi silakan tanya ke pengawas atau panitia uji kompetensi. Caranya di IP root. Tambahkan. Nah, di baris gateway ini Anda ketikkan IP modem sebagai gateway bagi router A Anda. Yang ketiga, buat IP DNS server untuk router A Anda. Tanyakan juga ke penguji atau panitia IP DNS servernya. Caranya di IP DNS. Di baris ini Anda tambahkan IP DNS-nya. Dan jangan lupa kotak di depan allow remote request ini dicentang agar router A bisa menjadi cache DNS. Jadi perangkat klien Anda mencari IP DNS-nya cukup di router A ini saja. Kita coba cek koneksi ke internet dari router A. Di new terminal, ketikkan ping, lalu IP public. Enter. Oke, Ctrl C. Kita coba ping ke domain. Enter. Ctrl C membatalkan. Kita tutup. Router A ini telah koneksi ke internet baik menggunakan IP address ataupun domain. Selanjutnya kita tambah nama interface yang kita gunakan. Tujuannya untuk memudahkan kita dalam memonitoring router A ini. Interface, lalu double klik di nama interface-nya. Kita tambah untuk Ether 1 tadi ke modem, maka kita tambah ke modem.
Oke. Lalu enter 2. Berdasarkan topologi enter 2 ke LAN, maka kita tambah ke LAN A. Oke, untuk enter 3 nantinya tersambung ke router B. Maka kita tuliskan namanya ke router B. Oke. Selanjutnya kita beri IP address untuk Ether 2 yang terhubung ke jaringan lokal A dan Ether 3 yang terhubung ke router B. Agar pemberian IP address-nya tidak salah, maka kita buka lembar kerja. Di tabel pengalamatan, oke, dia kita minimize. Router A, Ether 2. Nah, IP-nya yang ini. Kita copy saja, Ctrl C, Ctrl V, lalu kasih slash 28. Interface-nya jangan sampai lupa. Ether 2. Oke. Lalu lanjut untuk Ether 3. Copy, paste, Ctrl V, slash 30. Interface-nya Ether 3. Jika nama interface-nya huruf miring atau italik, ini artinya interface tersebut belum tersambung ke perangkat lain. Oke, selanjutnya kita buat fitur NAT agar perangkat di belakang router A bisa koneksi ke internet. IP, firewall, NAT, tambahkan chain-nya source NAT, out interface-nya Ether 1, action-nya masquerade. Oke, selesai untuk konfigurasi router A sebagai internet gateway. Langkah berikutnya adalah kita pindah ke PC. Kita akan konfigurasi IP address PC berdasarkan tabel pengalamatan yang telah kita buat tadi. Kita lihat tabelnya, PC A1, ini dia. Ctrl C, Ctrl V, lalu subnet mask, Ctrl C, Ctrl V. Untuk gateway silakan lihat di tabel pengalamatan, ini dia gateway-nya. Ctrl C, Ctrl V. Dan di DNS juga IP dari interface router A. Oke. Close. Selesai. Kita coba cek koneksi dari PC ke router sampai koneksi ke internet. Buka command prompt, klik kanan, run, cmd, klik OK. Ping ke router 172.26.11.110, enter. Koneksi ke router, Ctrl C. Ping ke modem. Kita coba lihat IP modem di sini, IP root. Ini IP modem 10.26.11.254. 10.26.11.254, enter. Oke, koneksi ke modem. Kita coba ping ke IP public. Enter. Oke, sudah koneksi, Ctrl C. Ping domain. Enter. Oops, apa yang terjadi? Kita coba lihat di IP DNS. IP DNS. Oh, ini dia masalahnya. Hello, remote request-nya belum kita centang. Oke, kita coba kembali. Ping google.com. Enter. Ups, masih sama. Kembali kita coba. Udah nyambung ke internet menggunakan domain. Ini artinya PCA sudah bisa koneksi ke internet, sudah bisa browsing menggunakan web browser. Selanjutnya kita pindah pekerjaan kita ke router B. Interface Ether 1 router B telah saya sambung ke interface Ether 3 dari router A. Ini saya tutup dulu. Ini juga saya tutup. Nah, sekarang PC yang saya gunakan ini telah saya pindahkan, koneksinya tidak lagi tersambung ke router A, tapi tersambungnya ke router B. Kita jalankan Winbox untuk meremote router B. Klik MAC address. Kita masih connect menggunakan MAC address. Klik connect. Saran saya, RB atau router board yang digunakan di soft reset terlebih dahulu agar
konfigurasi yang telah ada sebelumnya dihapus dan kita bisa menggunakan konfigurasi sesuai dengan yang akan kita buat. System, reset configuration, no default configuration, reset configuration, yes. Maka router board kita akan restart dia. Kita tutup dulu winbox-nya. Setelah router board-nya ready, kita buka kembali winbox. Kita login kembali, klik MAC address, connect. Kita tukar nama identitas dari RB kita ini, system identity, ganti jadi router B. Oke, sama seperti pada router A, di router B kita tambahkan juga nama interface yang kita gunakan untuk memudahkan kita dalam memonitoring router B ini. Interface, double klik di nama interface-nya, Ether 1 ke router A. Oke, Ether 2 ke LAN B. Oke. Untuk interface WLAN 1 masih belum aktif, maka kita aktifkan atau kita enablekan. Klik di nama interface-nya, lalu klik tanda checklist ini. Selanjutnya kita beri IP address untuk semua interface yang digunakan sesuai tabel pengalamatan yang telah kita buat. Oke, kembali kita buka lembar kerja. IP address tambah router B Ether 1, ini IP addressnya, Ctrl C, Ctrl V, /30, interface Ether 1. Oke, tambah lagi Ether 2, Ctrl C, Ctrl V, /26, interface Ether 2. Oke, lalu untuk WLAN tambahkan lagi Ctrl C, Ctrl V, /27, WLAN 1. Oke, tulisan WLAN ini miring atau italic, itu tandanya interface-nya belum aktif karena belum ada koneksi dari sisi klien. Kita coba cek koneksi ke router A, new terminal, ping 172.261.113, enter, Ctrl C, batalkan. Ini artinya router B telah terkoneksi ke router A secara logikal, tidak hanya secara fisikal. Berdasarkan soal, kita coba lihat soal. Untuk yang ini sudah kita lakukan. Lalu langkah kerja yang ini juga telah kita lakukan. Selanjutnya kita ke langkah kerja yang ini. Kita nantinya akan membuat routing dinamis OSPF di router A dan di router B. Karena kita masih di router B, maka kita konfigurasi OSPF di router B terlebih dahulu. Berdasarkan soal, kita diminta untuk membuat OSPF single area. Untuk router B, router ID-nya adalah x.x.x.2. X-nya adalah nomor urut daftar hadir. Oke, kita buat routing OSPF. Pada default instance ini kita double klik untuk mengubah router ID-nya 11.11.11.2. Oke, selanjutnya kita tambahkan semua network address yang terhubung langsung dengan router B. Nah, kita coba lihat di topologi. Network address yang terhubung langsung dengan router B adalah network address ini, dan ini. Maka ketiga network address ini kita tambahkan di network pada OSPF. Network tambah 172.261.11.0/26. Areanya kita gunakan backbone. Oke. Karena di sini diminta OSPF single area. Kita tambah lagi network address-nya. Ini untuk network address yang ini. Oke. Terakhir untuk network address yang ini. Areanya tetap backbone. Oke. Untuk konfigurasi dynamic routing OSPF harus kita lakukan di semua router pada
jaringan tersebut. Nah, sekarang kita pindah ke router A untuk mengaktifkan fitur OSPF-nya. Kebetulan untuk mengkonfigurasi ini saya hanya menggunakan satu PC, maka PC ini koneksinya saya pindahkan ke router A. Buka Winbox, klik MAC address, klik connect, routing OSPF. Nah, sama seperti di router B, maka di router A juga untuk instance-nya saya gunakan default saja. Lalu ganti router ID-nya menjadi 11.11.11.1 sesuai dengan instruksi soal. Ini untuk router ID router A. Setelah itu tambahkan network address yang terhubung langsung dengan router A di network ini. Tambahkan informasi network address juga bisa dilihat di IP route. Nah, ini dia network address yang terhubung langsung dengan router A. Nah, yang kita masukkan ke network di OSPF adalah network address ini dan ini. Oke, tambah lagi. Oke. Nah, areanya tetap backbone. Sekali lagi karena kita menggunakan single area. Untuk melihat hasil apakah telah berjalan dynamic routing OSPF pada router A dan router B, kita lihat di instance. Jika running ini telah yes, itu artinya fitur OSPF di router A ataupun router B telah berjalan. Kemudian jika ingin mengetahui apakah sebuah router telah adjacency atau bertukar informasi network pada OSPF, dapat dilihat pada tab neighbor. Lihat di kolom statusnya. Jika belum ada kolom status atau state, bisa dimunculkan, klik di sini, show kolom, lalu ada state di sini. Nah, terlihat di sini sudah full. Itu artinya router A dan router B telah adjacency atau saling bertukar informasi network address-nya. Ini adalah router ID dari router B. Lalu ini adalah IP address dari interface dari router B yang terkoneksi dengan Ether 3 dari router A. Sekarang kita lihat hasilnya di tabel routing. Telah ada routing entry baru dengan flagnya DAO, singkatan dari Dynamic Active OSPF. Ini adalah network address yang ada di router B, yang tidak terhubung langsung dengan router A. Dengan adanya routing entry ini, maka paket bisa dikirim dari router A ke alamat remote network ini. Kenapa hanya satu remote network di router A yang muncul? Padahal di router B masih ada satu lagi network address yang merupakan remote network atau tidak terhubung langsung dengan router A, yaitu network address untuk WLAN 1 di router B. Karena interface WLAN 1 belum koneksi dengan perangkat wireless client, jadi WLAN 1 masih dalam kondisi pasif atau belum aktif. Baru akan muncul remote network tersebut jika telah ada koneksi dari perangkat wireless, misalnya handphone ke WLAN 1 di router B. Selesai untuk konfigurasi OSPF di router A. Sebelum kita pindah ke router B, kita catat dulu MAC address dari masing-masing interface router A untuk melengkapi lembar kerja kita. Interface, double klik di interface-nya. Ini MAC address-nya, klik geser untuk copy, klik kanan, copy. Buka lembar kerja. Tadi Ether berapa ya? Ether 1. Klik kanan, paste. Lanjut Ether 2. Simpan. Selesai untuk pencatatan MAC address router A. Kita pindah ke router B. Sekarang PC yang saya gunakan ini telah saya ubah koneksinya ke router B. Untuk router A saya ganti dengan laptop yang lain. Kita jalankan Winbox untuk meremote router B. Klik MAC address, connect. Kita munculkan kolom state.
Kita lihat di sini state atau statusnya juga telah full. Router B telah adjacency dengan router A yang memiliki router ID-nya 11.11.11.1. Dan IP address interface di router A yang terkoneksi dengan router B ini adalah 172.26.11.113. Terkoneksinya di router B pada Ether 1. Kita lihat di tabel routingnya, IP root. Juga ada routing entry OSPF, yaitu yang ini. Ini adalah remote network bagi router B. Network address ini adanya di router A. Itu artinya router B bisa mengirim paket ke network address ini walau tidak terhubung langsung. Sementara untuk network address di WLAN 1 masih belum aktif karena memang belum kita konfigurasi menjadi sebuah access point. Ini nanti kita kerjakan. Sekarang kita catat dulu MAC address interface yang digunakan pada router B ini. Interface, double klik, blok, klik kanan, copy, klik kanan, paste. Selesai untuk pencatatan MAC address dari router B. Kita akan uji coba koneksi dari PC B1 yang saya gunakan sekarang dengan PC A1. Kita beri IP address dari PC ini terlebih dahulu. Sekarang kita akan coba cek koneksi dari PC B1 ke interface Ether 2 router B. Lalu kita cobakan juga dari PC B1 ke interface Ether 3 di router A. Dan kita akan cobakan juga ke PC A1. Karena telah koneksi ke internet tadi di router A, maka kita akan cobakan dari PC B1 ke internet. Oke, kita buka command prompt. Ping ke Ether 2 dari router B. Oke, terkoneksi. Ke Ether 3 dari router A. Enter. Oke, juga koneksi. Ke PC A1 97. Enter. Oke, Ctrl C untuk membatalkan. Dari PC B1 kita telah terkoneksi ke semua perangkat dalam jaringan ini. Nah, sekarang kita akan coba ke internet. Tak bisa koneksi. Apa sebab? Nah, kita lihat penyebabnya. Kita lihat di tabel routing router B ini. IP root. Wah, pantas tak bisa koneksi ke IP public atau ke internet karena default route atau routing ke internet belum ada. Default route itu destinasi address atau alamat tujuannya adalah 0.0.0.0/0. Pada jaringan yang kita bangun ini, router B adalah internal router pada dynamic routing OSPF. Maka default route didapat dari router ASBR. Nah, ASBR ini singkatan dari Autonomous System Border Router. Yang menjadi ASBR adalah router A. Maka router A harus membagikan atau mendistribusikan default route yang ada pada dirinya. Bagaimana caranya? Nah, kita konfigurasi di router A agar mendistribusikan default route tersebut. Oke, kita coba remote router A. Karena PC B1 ini telah terkoneksi secara logikal, maka kita bisa meremote-nya. Kita buka Winbox dari PC B1 ini. Nah, di connect to kita ketikkan IP address dari interface
router A 172.261.11.113. Ini adalah IP dari interface router A. Login tetap admin dan passwordnya juga masih blank karena belum kita lakukan konfigurasi apapun untuk user login. Klik connect. Nah, kita lihat di routing OSPF-nya. Routing OSPF. Di instant default yang kita gunakan, double klik. Nah, kita pilih di fitur redistribute default route. Nah, ini kan masih never, artinya dia tidak mendistribusikan default route, maka kita pilih. Nah, di sini saya memilihnya if install. Artinya router A akan mendistribusikan default route-nya ke router B jika router A terhubung ke gateway-nya. Klik OK. Selanjutnya kita lihat ke router B. Nah, sekarang di router B telah muncul default route dengan destinasinya 0.0.0.0/0. Flagnya DAO, Dynamic Active O, ini singkatan dari OSPF. Oke, kita cobakan. CLS dulu. Oke, kita cobakan. Ping ke 88. Nah, udah mau sekarang kan? Ctrl C. Kita coba ping domain. Ping google.com. Enter. Tuh, belum mau. Nah, kalau ping domain belum mau, ini permasalahannya di IP DNS pada router B. Kita lihat IP DNS. Nah, ternyata untuk IP DNS-nya belum kita isi. Klik di baris server ini, ketikkan IP dari interface router A yang tersambung ke router B 172.261.11.113. Lalu klik allow remote request, apply, OK. Nah, kita cobakan lagi. Tekan tombol panah ke atas di keyboard, muncul perintah yang sebelumnya udah kita ketikkan, lalu tekan enter. Kita ulang lagi, mungkin perubahan tadi belum dijalankan oleh router B. Nah, sekarang PC B1 telah terkoneksi ke internet. Selain terkoneksi secara IP address, juga sudah bisa koneksi menggunakan domain. Nah, jika begini, ini artinya PC B1 telah bisa menjalankan web browser. Kita cobakan. Kita ketikkan di sini YouTube misalkan. Oke, cukup segitu dulu untuk video tutorial prediksi soal UKK TKJ 2021 bagian 2, khusus membahas tentang OSPF. Jangan lupa tonton juga video tutorial bagian 3 yang akan membahas tentang langkah kerja dari C sampai selesai. Untuk pekerjaan A dan B telah kita kerjakan. Cukup sekian, terima kasih, sampai jumpa.